Yakin? Berani baca buku ini sendirian? Sebagai dukungan, silakan subscribe, like, atau komentar. Terima kasih. Secara keseluruhan, saya merasa buku ini tidak segreget buku sebelumnya, seperti buku Kisah Tanah Jawa. Apa yang diceritakan di buku ini tidak sepadat pada buku tersebut. Meski terlihat tebal bukunya, sebagian dikarenakan banyaknya ilustrasi yang mengisi buku ini. Ilustrasinya sendiri menurut saya bagus dan membantu mendeskripsikan bagian yang dituliskan. Tapi secara keseluruhan, buku ini tetap terasa kurang padat. Menurut saya, mungkin hal tersebut karena secara garis besar, cuma ada dua hal yang diceritakan pada buku ini. Yang pertama yaitu tentang apakah itu bank gaib, dan yang kedua adalah pengalaman seseorang yang pernah bersinggungan dengan bank gaib dalam hidupnya. Cuma dua itu saja. Sebelum masuk ke bagian cerita, saya jelaskan terlebih dahulu di awal bahwa apa yang akan saya ceritakan nanti adalah sekilas saja, secara garis besarnya. Untuk detailnya, kamu bisa membaca sendiri di buku ini. Dalam bagian pertama buku ini, pembaca akan diajak untuk mengenal apa itu bank gaib. Diceritakan bahwasanya semua pesugihan itu cara kerjanya sama seperti cara kerja perbankan di dunia nyata. Semua terorganisir dan pemilik jasa pesugihan, maksudnya itu ya para makhluk yang menjadi pesugihan tersebut, memanfaatkan bank gaib untuk mendapatkan uang nyata dari dunia ini, yang nantinya akan diberikan kepada pelaku pesugihannya. Semua uang yang diberikan oleh pesugihan memang uang nyata, uang asli, karena diambil dari bank gaib. Dan bank gaibnya sendiri mengambilnya langsung dari bank yang ada di dunia manusia. Di dunia manusia sendiri diceritakan bahwa sudah wajar kalau tempat penyimpanan uang di bank juga dilindungi oleh makhluk metafisika juga. Salah satunya adalah jenglot yang berjenis batara karang. Jika ada yang bertanya kenapa uangnya masih bisa dicuri, faktor kekuatan di antara makhluk tersebut ikut berpengaruh juga. Jika di Indonesia misalnya ada BCA yang dijadikan role model dunia perbankan ya, maka di dunia bank gaib ada role model yang bernama pohon randu putih. Itu adalah role model di dunia perbankan alam gaib. Pohon ini diceritakan ada di Jawa Tengah. Mungkin kamu ada yang pernah tahu, karena ini pernah diliput di media massa di tahun 2000-an. Tapi dalam buku ini tidak disebutkan lokasi tepatnya. Jadi bagi yang penasaran, silahkan cari sendiri. Seperti layaknya bank di dunia manusia, pohon randu putih juga memiliki atasan yang memimpin dan mengelola jalannya bank gaib ini. Mereka adalah dua sosok, yang pertama berwujud ular putih dan satu lagi berwujud ular hitam, yang menyimbolkan keseimbangan. Karena diceritakan kedua sosok tersebut mendapatkan tugas untuk menguji manusia melalui metode pesugihan. Pada bagian kedua, diceritakan kisah seseorang yang keluarganya pernah bersinggungan dengan bank gaib pohon randu putih tersebut. Diceritakan saat dia masih kecil, ayahnya terkena dampak krisis moneter tahun 1998, hingga akhirnya membuat sang ayah terjerumus pada pesugihan pohon randu putih. Awalnya mereka adalah keluarga yang baik secara ekonomi. Sebelum terjadi krisis keuangan yang keluarga mereka alami, sang ayah diceritakan sudah kecanduan judi. Dan malah semakin menggantungkan perekonomian keluarga mereka pada dunia judi setelah terjadi krisis moneter ini. Bahkan hingga pada akhirnya sampai ke tahap-tahap mistis. Tapi waktu itu masih tidak ada perubahan yang berarti dalam perekonomian mereka. Hingga suatu saat, sang ayah mengetahui tentang pesugihan pohon randu putih. Kemudian dengan bantuan uang dari teman komunitas penjudi, sang ayah mulai melakukan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pohon randu putih tersebut.
Adanya beberapa syarat tersebut wajar adanya, karena dari pihak pohon randu putih sendiri ingin menguji seberapa layak manusia untuk menjadi nasabah mereka. Hal seperti ini juga dilakukan di dunia perbankan manusia kan? Dicek dulu kepantasannya. Kemudian hingga akhirnya sang ayah lolos uji kelayakan. Sejak saat itu, keluarga tersebut merasakan ada perubahan besar dalam kehidupan dan rumah mereka. Diceritakan rumah kadang terasa sangat panas, kemudian juga mulai muncul beberapa gangguan di sekitar rumah, yang mana hanya sang ayah yang merasa tidak terlalu terganggu dengan hal-hal tersebut. Sementara si istri dan ketiga anaknya sering merasa terganggu. Hingga akhirnya suatu saat anak terkecil mereka meninggal karena digigit ular berbisa. Disusul kemudian anak kedua mereka juga meninggal karena hal yang tidak diceritakan di sini, di buku ini. Hingga pada akhirnya sang ibu dan sang anak pertama sudah tidak tahan lagi. Maka sang ibu dan anak pertama yang bercerita di buku ini memutuskan untuk pergi menjauh dari ayahnya. Hingga saat buku ini ditulis, disebutkan sang anak pertama tersebut tidak tahu bagaimana lagi kabar dari sang ayah dan soal pinjam-meminjamnya dengan dunia gaibnya tersebut. Diceritakan oleh sang anak, cara pesugihan membantu perekonomian seseorang terhitung amat sangat halus. Dikisahkan sang ayah pernah membawa sekarung kecil penuh berisi uang. Dari uang tersebut, sang ayah membuka usaha sendiri. Hingga perlahan tapi pasti, usahanya berkembang makin pesat dan makin membesar. Hingga semua keberhasilan itu terkesan terjadi secara alamiah, tanpa ada bantuan dari pohon randu putih tersebut, kecuali modal di awal tadi. Nah, itulah isi dari buku KTJ Bank Gaib. Untuk cerita lebih detail dan lengkapnya, seperti saya katakan tadi, kamu bisa membacanya secara langsung di buku ini. Sebagai dukungan, silakan subscribe, like, atau komentar. Terima kasih.